Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif Rahimahullah, biasakan rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ma' al-musammas. Al-ma'ul musammas. Al-ma'ul musammas. Qal wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musammas. Hadha huwa al-qismu ats-tsani min aqsamil ma'i wa huwa al-ma'ul musammas. Wa huwa tahirun fi nafsihi li'annahu lam yalqa najasah wa mutahhirun ay yarfa'ul hadath wa yazilun najas li baqa'i itlaqi ismil ma'i alayh. Ulang, li baqa'i itlaqi ismil ma'i alayh. 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 Wa hal yukrah. Tanyakan. Wa hal yukrah fihi khilaf. Al-asah inda al-rafi'i. Al-asahhu inda al-rafi'i. Al-asahhu inda al-rafi'i annahu yukrah. Wa huwa alladhi jazama bihi fil musannif. Yang benar bacanya wa huwa alladhi jazama bihi al-musannif. Wa huwa alladhi jazama bihi al-musannif. Wahtajja lahu rafi'i bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah radhiyallahu anha 'anil musammas wa qala innahu yurisul barak. Baik, ahsant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah, al-ma'ul musammas. Arti al-ma' al-musammas adalah al-ma' air yang dijemur di bawah terik matahari. Jadi dari kata syams, yaitu matahari, air yang dimataharikan. Al-ma'ul musammas. Ada perbedaan antara al-ma'ul musammas dengan al-ma' al-musakhkhan. Ya, ada al-ma' al-musammas dan al-ma' al-musakhkhan. Kalau musakhkhan itu air yang dididihkan, dipanaskan. Yaitu air yang dipanaskan dengan api. Itu namanya musakhkhan. Tapi kalau musammas, air yang dipanaskan dengan matahari, yaitu musammas. Nah, kalau misalnya al-ma' al-musakhkhan, ini adalah istilah juga al-ma' al-musakhkhan, itu hukumnya tidak seperti hukum al-ma' al-musammas. Dan bahkan al-ma' al-musammas sendiri itu walaupun hukumnya ada yang makruh dalam mazhab Syafi'i, namun kemakruhan tersebut juga ada syaratnya. Dan para ulama Syafi'iyah sendiri, mereka berikhtilaf tentang masalah hukum menggunakan al-ma' al-musammas untuk wudu, mandi ataupun untuk tubuh, ya. Pertama menuju al-ma' al-musakhkhan, misalnya air yang dididihkan di panci. Apakah boleh kita gunakan berwudu? Diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jaiz, ya boleh, selama itu dalam kadar hangat atau panas. Adapun dalam kadar yang sangat syadidul hararah, sangat panas, maka dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, dimakruhkan dalam mazhab. Itu ma apa? Tadi ma air apa? Musakhkhan. Musakhkhan itu beda, ya. Dan kemudian ada permasalahan air musakhkhan yang kayu bakarnya atau bahan bakarnya terbuat dari benda najis. Apakah boleh dipergunakan air tersebut? Para ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih dalam mazhab bahwasanya itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya pakai kotoran yang najis itu sebagai bahan bakarnya, ya. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i kotoran kambing, kotoran sapi dan semacamnya itu najis. Kalau misalnya bahan bakarnya dari kotoran-kotoran itu,
kemudian mendidihkan air atau memasak air dengan bahan bakar kotoran najis itu, apakah dibolehkan? Dalam mazhab dibolehkan. Airnya tersebut boleh untuk baik untuk minum, baik untuk berwudu atau yang lainnya. Jadi pembahasan seperti ini detail. Itu kok ada pembahasan seperti ini? Ya dibahas seperti ini, ya. Dibahas. Al-ma' al-mushammas, ya. Tadi al-ma' al-musakhkhan, sekarang al-ma' al-mushammas. Kita ingat bahwasanya Abu Syuja' rahimahullah taala mengatakan sebelumnya bahwasanya air terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ini hafalkan, tahirun mutahhirun ghairu makruh, dan dia adalah al-ma' al-mutlaq. Tahirun mutahhirun ghairu makruh, dan dia adalah al-ma' al-mutlaq. Dan yang kedua adalah tahirun mutahhirun makruh. Tahir suci secara zat, mutahhir mensucikan, ya. Namun penggunaannya makruh. Makruh. Kalau yang pertama itu mubah, tahirun mutahhirun ghairu makruh. Kalau yang ini makruh. Dan dia adalah al-ma' al-mushammas. Tapi meskipun dia kemakruhannya tetap boleh sebenarnya. Dan kalau misalnya sudah tidak ada lagi air lain selain air mushammas, maka statusnya bukan menjadi makruh, melainkan menjadi wajib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء وهو الماء المشمس وهو طاهر في نفسه لأنه لم يلق نجاسة ومطهر أي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه. وهل يكره؟ فيه خلاف. الأصح عند الرافعي أنه يكره وهو الذي جزم به المصنف. واحتج له الرافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس وقال إنه يورث البرص. هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء. Ini adalah bagian kedua dari bagian atau macam-macam air. Wa huwa al-ma'ul mushammas, dan dia adalah air mushammas. Wa huwa tahirun fi nafsihi wa mutahhirun, dan dia adalah tahirun fi nafsihi. Dia adalah suci fi nafsihi, secara zat dia itu suci. Secara zat dia itu suci, li'annahu lam yalqa najasatan, karena dia belum bertemu dengan suatu najis pun. Jadi statusnya enggak berubah. Statusnya tidak berubah. Wa mutahhirun, dan selain secara zat dia itu suci, dia juga mutahhir, yaitu mensucikan. Ai yarfa'ul hadath wa yuzilun najas. Jadi yang mensucikan, yang bisa mensucikan itu adalah yang yarfa'ul hadath wa yuzilun najas, yang bisa mengangkat hadath dan bisa menghilangkan najis. Kenapa dia mutahhir? Kenapa dia bisa menghilangkan hadath? Sebabnya li baqa'i itlaq ismil ma'i alaih. Li di sini lam ta'lil, yaitu karena baqa, tetapnya itlaq, pemutlakan ismil ma'i alaih, pemutlakan nama air atasnya. Jadi al-ma'ul mushammas itu aslinya tetap juga al-ma'ul mutlaq. Al-ma'ul mushammas tetap juga al-ma'ul mutlaq. Sama aja, cuma bedanya proses dia mushammas memiliki proses tashmis, yaitu pemanasan dengan matahari. Ya. Wa hal yukrah? Apakah benar al-ma' al-mushammas itu dimakruhkan penggunaannya? Fihi khilaf. Terjadi khilaf, yaitu terjadi perselisihan di antara ulama. Al-asahhu 'inda ar-Rafi'i annahu yukrah. Yang lebih sahih bagi Rafi'i seorang imam, pemilik kitab Al-Muharrar dan pemilik kitab
Asy-Syarh Al-Kabir atau Fathul Aziz, dan beliau mujtahid mazhab sebelum An-Nawawi. Yang kemudian An-Nawawi ikut setelahnya, dan ada sedikit perbedaan antara tarjihnya Rafi'i dengan tarjihnya An-Nawawi. Namun Ar-Rafi'i dan An-Nawawi adalah dua imam terbesar mazhab Syafi'i, ya. Al-asahhu 'inda Ar-Rafi'i annahu yukrah. Yang lebih sahih bagi Imam Ar-Rafi'i, ya, di sini kalau dalam Kifayatul Akhyar kita akan sering mendengar Imam Al-Hisni menyebutkan nama Imam Ar-Rafi'i, karena kitab Kifayatul Akhyar ini sangat mengacu kepada kitabnya Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Ya, Ar-Rafi'i ya, mengacu pada kitab Al-Muharrar atau Asy-Syarhul Kabir atau Fathul Aziz tadi, dan ke An-Nawawi lebih mengacu ke kitab Rawdatut Talibin untuk kitab Kifayatul Akhirnya. Al-asahhu 'inda Rafi'i annahu yukrah, bahwasanya al-ma' al-musyammas itu makruh. Ini yang masyhur dalam mazhab, dan ini merupakan mufradat hukum dalam mazhab dari semua mazhab. Misalnya kita lihat kalau misalnya Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Hanbal, Ahmad bin Hanbal, itu kita akan menemukan mereka tidak mempermasalahkan al-ma' al-musyammas. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sendirilah yang hal seperti ini ada masalah, ya. Yaitu maksudnya makruh walaupun sah wudunya atau sah mandinya. Wa huwa alladhi jazama bihil musannif, dan huwa, yaitu huwa di sini maksudnya apa huwa? Huwa di sini maksudnya apa? Al-asahhu 'inda Rafi'i annahu yukrah. Yang lebih sahih bagi Rafi'i bahwasanya al-ma' al-musyammas itu makruh. Wa huwa alladhi jazama bihil musannif. Apa makna dari huwa di sini? Maksudnya apa? Hah? Pendapat gimana? Pendapatnya Rafi'i yaitu kemakruhan air musyammas ini itu yang jazama bihil musannif, yang dipastikan, ya, jazim dipastikan oleh al-musannif, yaitu yang dipilih, dipastikan dan dipakai oleh al-musannif. Jadi Abu Syuja' rahimahullah taala di sini memastikan bahwasanya al-ma' al-musyammas itu makruh. Dan Abu Syuja' datang sebelum Imam An-Nawawi. Adapun nanti akan kita lihat Imam An-Nawawi tidak memakruhkannya, ya. Dan kalau misalnya begitu, mana yang lebih mu'tamad? Mana yang lebih kita pilih secara keimaman mazhab? Mana yang lebih tinggi makomnya dalam mazhab Syafi'i? Abu Syuja' atau Nawawi? Nawawi. Jauh. Nawawi. Jauh, walaupun Nawawi datang setelahnya. Nawawi itu muhaqqiqul mazhab. Ya, sama dengan Ar-Rafi'i, An-Nawawi, dua-duanya muhaqqiqul mazhab. Ya, jadi yang dipakai sebenarnya adalah kalamnya An-Nawawi, bukan Abu Syuja'. Ya, tapi di sini Syekh Abu Syuja' rahimahullah itu ia menjabarkan apa yang memang sudah masyhur dalam mazhabnya, mazhab Syafi'i, ya. Ar-Rafi'i sama An-Nawawi. Kenapa? Gimana? Lebih ke An-Nawawi. Tapi An-Nawawi sendiri sebenarnya mengambil banyak dari Ar-Rafi'i, ya. Jadi antara Ar-Rafi'i dengan Nawawi itu hanya beda sekian ratus tahun saja, ya. Enggak sampai beda abad banget, jauh enggak. An-Nawawi, ya. Makanya kitab-kitabnya Nawawi seperti Minhajut Talibin itu meringkas kitab Muharrarnya Ar-Rafi'i. Kemudian Rawdatut Talibin yang juga dipakai sini itu meringkas kitabnya Al-Aziz atau Fathul Aziz atau Asy-Syarh Al-Kabir karya Ar-Rafi'i. Kemudian ditambahin beberapa dari kalimatnya An-Nawawi, ya. Jadi lebih tinggi An-Nawawi, lebih masyhur. Antum sendiri sebelumnya belum pernah mendengar Ar-Rafi'i mungkin. Ar-Rafi'i, enggak tahu siapa itu Ar-Rafi'i. Tapi kalau An-Nawawi masyhur. Jadi An-Nawawi ini ya, muhaqqiq mazhab, datang setelah Ar-Rafi'i dan kemudian mempelajari seluruh isi mazhab, dan alhamdulillah masyhur, ya. Jadi lebih dipegang adalah An-Nawawi dalam mazhab, ya. Kemudian nanti akan datang Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syihab Ar-Ramli, nanti 4 kurun setelahnya, 4 abad setelahnya, 4 atau 3. Wahtajja lahu Ar-Rafi'i bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'Aisyata 'anil musyammas wa qala innahu yurithul baras.
dan berhujjah untuknya Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i ketika memakruhkan ini, beliau pun punya hujjah. Ya berarti nggak macam-macam juga, nggak bilang nggak ada dalilnya, nggak pakai dalil. Mereka juga berusaha, para ulama mereka berusaha berdalil. Ya, cuma kan kadang dalil yang mereka pakai itu bisa jadi dhaif. Nah, dhaif itu kadang relatif, kadang ada yang benar-benar dhaif mutlak. Atau kadang bagi mereka dhaif, bagi mereka tidak dhaif, bagi kita dhaif. Atau kadang bagi mereka atau kadang mereka menganggap hadis itu tidak dhaif di masa itu dan tidak tahu bahwasanya hadis itu dhaif, dan kita sekarang tahu bahwasanya hadis itu dhaif. Jadi mereka juga punya dalih dan dalil, ya. Sehingga tidak bisa kita tuduh para ulama-ulama mazhab itu tidak berdalil. Banyak berdalil. Berhujjah Ar-Rafi'i rahimahullah berhujjah bahwasanya Rasulullah SAW melarang Aisyah dari air musyammas dengan alasan, kata Nabi SAW diriwayatkan di sini, innahu yurithul baras. Sesungguhnya air musyammas itu yurith al-baras. Al-baras itu apa? Kusta, ya. Al-baras adalah kusta. Tapi hadis ini hadis yang dhaif jiddan. Hadis yang dhaif jiddan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Itu dalil yang dipakai oleh siapa? Dalil dipakai oleh siapa? Enggak masuk ke otak ini penjelasan. Dalil dipakai oleh siapa? Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i. Dalil yang dipakai oleh Ar-Rafi'i. Musammas itu kalau air ditoren termasuk. Di mana? Ditoren. Kalau ditawar dan semacamnya itu Toren yang besi. Termasuk. Kan kadang hangat. Iya, termasuk itu. Termasuk. Karena nanti akan ada batasannya, dia dari al-awani al-muntabi'ah, yaitu awani, wadah-wadah yang bisa dicetak, seperti besi-besi dan semacamnya, ya, tembaga dan semacamnya. Nah, itu termasuk musyammas. Biasanya apa ya? Pertamanya doang itu hangat-hangat. Dia itu musyammas. Kalau itu enggak hangat lagi tuh enggak dihitung musyammas. Mungkin, iya. Kalau yang udah nggak hangat, yaitu bagian bawah mungkin atau bagian yang nggak kena, ya itu bukan musyammas. Musyammas yang panas itu, yang hangat. Itu masuk musyammas. Apakah itu makruh atau enggak? Nah, ini kita pelajari sekarang. Oh ya, fadhal. Jazakallahu khairan. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Intinya nanti boleh, tapi kita pelajari dulu. Jadi ini hadis yang Aisyah ini itu diriwayatkan, ya, dari Jabir dari bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha syammasat ma'an li Rasulillah SAW, yaitu memanaskan air dengan matahari untuk Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul baras. Janganlah kamu lakukan itu wahai Humaira. Humaira itu artinya wahai putih, ya. Fa innahu yurithul baras. Sesungguhnya itu akan mewariskan kusta. Ini hadis Aisyah ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dalam As-Sunan, Sunannya Baihaqi, dari jalur Sa'dan bin Nasr, dari Khalid bin Ismail, dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah. Dan Imam Al-Baihaqi sendiri mengatakan hadza la yasih, yaitu hadis ini tidak sah, tidak sahih. Dan Ad-Darqutni juga berkata Khalid bin Ismail seorang perawi dalam hadisnya Aisyah ini, Khalid bin Ismail namanya, itu matruk. Jadi dia ditinggalkan, tidak dipakai hadisnya. Dan diriwayatkan, dinukil dari Ibnu Adi, seorang ulama jarh wa ta'dil, annahu kana yad'ul hadits ala thiqat al-muslimin, bahwasanya Khalid bin Ismail ini memalsukan hadis
dinisbatkan kepada thiqat al-muslimin, yaitu kepada para thiqah dari kaum muslimin. Jadi ada beberapa perawi hadis yang dia memasukkan hadis, kemudian dinisbatkan hadis itu kepada para thiqat. Seperti tadi riwayatnya dari jalur Sa'dan bin Nasr, dari Khalid bin Ismail. Khalid bin Ismail yang bermasalah nih, ya kan? Nah, Khalid bin Ismail dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah adalah anaknya Urwah bin Az-Zubair. Ya, Hisham bin Urwah meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, ya. Kemudian Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan dari Aisyah. Sanad keluarga ini. Ya, Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, ini sanad keluarga nih. Ini kalau ada sanad kayak gini, cakep nih sanad. Nah, kemudian Khalid bin Ismail meriwayatkan dari Hisham bin Urwah ini, pengen supaya riwayat ini dianggap karena kuat nih Hisham bin Urwah. Tapi Khalid bin Ismail udah terlanjur ketahuan habis itu oleh para ulama, ya, ketahuan bahwasanya dia ini bermasalah, suka memasukkan hadis, dan hadis itu kayak dia kayak benalu gitu, di numpang membekenkan hadis dengan menisbatkannya kepada para thiqah kaum muslimin, ya. Jadi hadis ini makanya disebut haditsun dhaifun jiddan. Jika bukan dikatakan maudhu', tapi hadis ini dhaif jiddan karena Khalid bin Ismail perawinya ini matruk, ya. Dan perawi matruk itu membuat hadis itu dhaif jiddan dan tidak mungkin dihasankan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikut. Tafadhal Mas, antum baca yang lantang. Tafadhal. Yang keras. Yang keras. Qala musannif rahimahullah wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ihtasala bima'in mushammas fa asabahu waddah fala yalumanna illa nafsah wa karihahu Umar radhiyallahu anhu wa qala innahu yurithul baras. Baik. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala bima'in mushammasin fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsah. Man ightasala, barang siapa yang mandi, bima'in mushammas, dengan air mushammas, fa asabahu wadh, kemudian asabahu, kena padanya wadh. Wadh itu adalah al-bayadu min kulli syai', ya, belang-belang. Wal muradu huna al-baras, ini belang-belang atau semacamnya. Jadi barang siapa yang mandi dengan air mushammas, kemudian dia kena belang-belang itu, fala yalumanna illa nafsah, maka la yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia menyesali kecuali menyesali dirinya sendiri. Itu hadis nomor pertama. Dikatakan dalam kitab Al-Badrul Munir oleh Ibnul Mulaqqin, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya hadis ini gharib jiddan. Gharib jiddan bukan maksudnya hadis ahad, tetapi aneh. Walaysa fil kutubil masyhurah, enggak ada di kitab-kitab yang masyhur, dan kalaupun ada di kitab Masyikhat Qadhi Al-Murstan, tapi sanadnya munqati', berarti ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jangan dihafal ya. Mau dightasala bima'in mushammasin fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsah. Hafal sendiri. Jangan dihafal. Ini hadis dhaif. Enggak boleh dijadikan sanad hukum ini. Yang dhaif yang dihafal malah. Wa karihahu Umar, dan Umar radhiyallahu anhu memakruhkannya. Maksudnya karihahu di sini membencinya, ya. Tapi bisa juga dalam salaf kariha yakrahu, itu kalau dalam mutaqaddimi bisa bermakna mengharamkan. Tapi di sini mungkin maknanya adalah tidak menyukainya. Wa qala innahu yurithul baras. Innahu yurithul baras.
Taib itu sebagaimana dalam kitab Dalam kitab Al-Um di sini tapi kalau Anda bacakan dalam kitab Al-Um halaman ke-6 dan 7, hadis ketiga yang beliau riwayatkan, qala Asy-Syafi'i baik 2 Ibrahim bin Muhammad. Baik, halaman ke-7 dalam kitab Al-Um jilid kedua. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatullahi alaihi, ini hadis keempat. Akhbarana, ini lihat hadisnya sanadnya. Akhbarana Ibrahim bin Muhammadin an Sadaqah bin Abdullah an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Umar kana yakrahu al-ightisal bil ma'il mushammas wa qala innahu yurithu al-baras. Nah, baik. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, perhatikan sanadnya, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad pertama. Atasnya Syafi'i, Ibrahim bin Muhammad. Dari Sadaqah bin Abdullah. Dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa si Umar itu membenci mandi dengan ma musyammas. Dan berkata bahwasanya innahu yurithul baras. Jadi tadi Asy-Syafi'i, Ibrahim bin Muhammad, Sadaqah, Abu Zubair dan seterusnya. Yang masalah di sini dalam sanadnya ini ini kita bongkar juga takhrij dan sanadnya. Karena dalam Kifayatul Akhir yang bilang dan Umar memakruhkannya dan berkata innahu yurithul baras. Kan? Dan itu ada dalam kitab Al-Um. Dan dalam kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hadis-hadis itu dengan sanadnya. Baik hadis marfu' maupun hadis sahabi, yaitu hadis mauquf. Beliau menyebutkan dengan sanad. Nah, sanadnya di sini dari Syafi'i, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Sadaqah bin Abdullah dan seterusnya. Yang masalah adalah Ibrahim bin Muhammad ini. Ibrahim bin Muhammad, ya. Yang bermasalah adalah Ibrahim bin Muhammad. Kalau misalnya nanti, nah, antum akan lihat di kitab Kifayatul Akhyar, ya, beliau atau Ibrahim bin Muhammad ini atau hadis ini akan dikatakan bahwasanya ini diriwayatkan oleh Syafi'i dan ini dhaif. Jadi ini perkataan Imam Nawawi mendhaifkan hadis ini sendiri. Mendhaifkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka yang itu melihat di bawah ini wa qala fi syarh muhadzab, ya. Dan berkata dalam syarah muhadzab, syarah muhadzab itu namanya kitab Al-Majmu'-nya Imam Nawawi, tahu. Al-Majmu' karya Imam Nawawi. As-shawab yang sahih bahwasanya itu tidak dimakruhkan. Hadis Aisyah, tadi hadis Aisyah tadi ada, ya tahu? Ingat hadis Aisyah tadi yang di halaman sebelumnya? Itu hadis dhaif bi ittifaqil muhadditsin. Dhaif sesuai dengan kesepakatan muhadditsin. Wa minhum, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan maudhu'. Ya kan yang tadi Anda bilang, ini hadis Aisyah ini bermasalah. Karena di dalamnya ada perawi namanya Khalid bin Ismail. Dan kata Ibnu Adi, Khalid bin Ismail ini ya suka mengarang-arang hadis kemudian dinisbatkan kepada para thiqat al-muslimin. Wa kadza ma rawahu Syafi'i an Umar annahu yurithul baras. Dan begitu juga dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Umar tadi sanadnya, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Sadaqah bin Abdullah, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Umar. Riwayat Asy-Syafi'i, riwayat keempat dalam kitab Al-Um ini, dari Umar bahwasanya air musyammas itu yurithul baras, itu riwayat yang dhaif. Kenapa dhaif? Littifaqil muhadditsina ala tad'if Ibrahim bin Muhammad. Karena kesepakatan para muhadditsin atas pendhaifan terhadap Ibrahim bin Muhammad. Kita lihat Asy-Syafi'i berkata akhbaruna Ibrahim bin Muhammad. Berarti syekhnya Asy-Syafi'i yaitu Ibrahim bin Muhammad di sini syekh yang majruh, yaitu yang didhaifkan. Nah, apa penyebab didhaifkannya?
Apa penyebab didhaifkannya gurunya Imam Syafi'i yang satu ini? Nah, itu ada permasalahan lagi tuh. Ya. Jadi An-Nawawi berkata ini adalah dhaif. Dan para ulama ittafaqu bersepakat untuk mendhaifkannya, tapi dipakai sama Imam Syafi'i. Dan ternyata dari semua muhaditsin hanya Imam Syafi'i saja yang memakai Ibrahim bin Muhammad ini. Gimana tuh? Yang sejaman ini. Hah? Yang sejaman Imam Syafi'i. Enggak dipakai. Dijarahin Ibrahim. Tapi hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, yaitu bahwa tentang Umar berkata ini. Kemudian dalam Sunan Kubra dan dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, kemudian diriwayatkan pula oleh Ad-Darqutni. Sekarang masalahnya itu ada di siapa? Ibrahim bin Muhammad ini. Ya. Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya nama lengkapnya. Kalau dikatakan di sini didhaifkan oleh banyak para kritikus hadis, yang mayoritasnya dikritiknya bukan dari segi ketepatan hadis, tapi dari segi i'tiqad, akidahnya. Dikatakan bahwasanya Ibrahim bin Muhammad ini adalah seorang Qadari. Ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah seorang Mu'tazili. Itu kalau misalnya anda membahas tentang takdir, qada dan qadar, itu akan membahas tentang firqah yang menyimpang. Salah satu firqah yang menyimpang dalam masalah qadar yaitu Mu'tazilah dan Qadariyah. Qadariyah lebih dekat kepada Mu'tazilah. Bahkan sebagian dari ulama hadis mengatakan bahwasanya Ibrahim bin Muhammad ini kadzib, berdusta. Nah, tetapi Asy-Syafi'i memakainya. Bayangkan, Asy-Syafi'i memakainya. Dan Asy-Syafi'i melihat bahwasanya dalam riwayat Ibrahim bin Muhammad ini ada kejujuran. Dan kita nggak mungkin suudzon sama Syafi'i. Ya kan? Nggak mungkin suudzon, wah Imam Syafi'i ini sembarangan berguru gini, ngambil riwayat gini. Ya, pasti Imam Syafi'i punya pertimbangan tersendiri. Ya. Nah, Al-Baihaqi rahimahullah dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar telah menjelaskan hal tersebut. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Yahya bin Zakaria dari Ar-Rabi' ini Ar-Rabi' Al-Muradi, yaitu muridnya Imam Asy-Syafi'i, yang muridnya di antara murid yang terbaik Imam Syafi'i, bahwasanya Syafi'i berkata, "Kana Ibrahim bin Abi Yahya Qadariyan." Ibrahim bin Abi Yahya itu Qadari. Qultu lir-Rabi', aku berkata kepada Rabi' muridku. Yaitu di sini Yahya bin Zakaria bertanya kepada Ar-Rabi' muridnya Imam Syafi'i. Fama hamal Asy-Syafi'i ala an yurwa anhu. Lalu kenapa wahai Rabi', kenapa kok Imam Syafi'i gurumu itu kok kenapa meriwayatkan dari Ibrahim ini? Ya. Kemudian dijawab bahwasanya Ibrahim ini tidak ditinjau oleh Imam Syafi'i dari segi akidahnya untuk hal ini, tapi bahwasanya Ibrahim ini thiqah fil hadis. Dalam hal meriwayatkan hadis, Ibrahim ini thiqah, tidak masalah. Itu menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i. Nah, juga para ulama lain ternyata ada juga yang mengatakan, nazartu fi hadithi Ibrahim bin Abi Yahya katsiran falaysa huwa bimunkaril hadits. Aku telah melihat banyak dari hadis-hadis Ibrahim ini, tetapi ternyata hadis-hadisnya tidak ada yang munkar. Iya. Nah, jadi gimana penilaiannya? Sehingga di sini perkataan Imam Nawawi, ya, kalau kita lihat perkataan Imam Nawawi
Dhaif liittifaqil muhadditsin ala tad'if Ibrahim bin Muhammad. Lihat di Kifayatul Akhyar bahwasanya para ulama bersepakat untuk mentad'ifkan Ibrahim bin Muhammad. Oleh karena itu Imam Al-Hisni di sini penulis Kifayatul Akhyar berusaha membela Imam Syafi'i dengan mengatakan begini: wa ma dzakarahu min athari Umar mamnu'. Dan apa yang beliau Imam Nawawi jadi Imam Hisni di sini sedikit protes sama Imam Nawawi. Dan apa yang disebutkan oleh dari athar Umar itu terlarang. Wa da'wahu al-ittifaq ala tad'if Ibrahim ahadir ruwat ghair musallamin. Dan dakwa klaimnya siapa? Klaimnya Imam Nawawi adanya ittifaq, adanya kesepakatan atas pendhaifan Ibrahim salah satu perawi ghair musallam, enggak diterima. Kasih dong pemiliknya antum nih. Jadi kan Imam Nawawi mengklaim para ulama bersepakat. Kalau bersepakat, masya Allah bersepakat atas pendhaifan Ibrahim. Imam Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar mengatakan enggak diterima perkataannya An-Nawawi ini. Imam Al-Hisni kemudian mengatakan fa inna Syafi'iyya wathaqahu. Imam Syafi'i aja mensiqahkan Ibrahim ini. Loh, kata Imam Nawawi semua ulama bersepakat mendhaifkan Ibrahim. Tapi Imam Muslim enggak juga. Itu Imam Syafi'i mensiqahkan, ya kan? Wa fi tawfiq Syafi'i kifayatul akhyar. Wa fi tawfiq Syafi'i kifayah. Dan dalam pensiqahannya Syafi'i terhadap Ibrahim ini kifayah, cukup. Ya. Wa qad wathaqahu ghairu wahidin minal huffaz. Dan telah mensiqahkannya yaitu Ibrahim ghairu wahidin, tidak hanya satu dari para huffazul hadis. Wa rawahu ad-Darqutni bi isnadin akhar sahih. Dan ad-Darqutni telah meriwayatkan hadis itu dengan sanad yang lain dan itu pun sahih. Nah, syuf di sini Imam Nawawi berpatukan pada Rawdatul Talibin karya Imam Al-Hisni Kifayatul Akhyar ini berpatukan sekali pada kitab Rawdatul Talibin karya Imam Nawawi. Namun beliau tidak 100% setuju dengan Imam An-Nawawi. Ya. Baik. Ala kulli hal, al-muhim kita tahu dari hal seperti ini perdebatan sengit di antara ulama, ya. Hanya dalam masalah sanad hadis. Ya, permasalahan sanad dan semacamnya yang ujung-ujungnya kita bolehkan pakai air musyammas. Tapi kan bukan masalah natijah. Natijah itu kadang lebih terlalu mudah. Natijah itu mudah. Hasil itu sangat mudah. Tetapi proses menuju hasil itu yang ternyata banyak sekali gelombang dan badai di dalamnya. Masyaallah ya. Ya, baik. Baik, tafadhol Pak Rahmat dibaca. فعلى هذا إنما يكره المشمس بشرطين أحدهما أن يكون المشمس في الأواني أن يكون المشمس أن يكون المشمس في الأواني منطبعة كالنحاس والحديد والرصاص لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومها خرج منها زهومة تعلو على الماء ومنها يتولد البرص ولا يتأتى ذلك من إناء الذهب ولا الفضة لصفاء جوهرهما
lakinnahu yuharramu isti'mal yahrumu isti'malahuma ala ma isti'maluhuma ala ma ya'ti falau subba al-ma'ul mushammasi al-ma'ul mushammasu min ina'i adh-dhahabi wal fiddati fi ina'i mubah la yukrah li faqdi az-zuhumah wa kadha la yukrahu fi awanil khasfi wa ghayriha li faqdil illah. الشرط الثاني أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة دون الباردة والمعتدلة فإن تأثير الشمس فيهما ضعيف ولا فرق بين أن يقصد التشميس أم لا أن يقصد التشميس أم لا لوجود المحظور. طيب Bismillahirrahmanirrahim. فعلى هذا dan berdasarkan dasar ini innama yukrahul musyammasu bisyartain. Air musyammas baru bisa dimakruhkan dengan dua syarat. Ahadihima, salah satunya, yang pertama, an yakunal musyammasu fil awanil muntabi'ah, yaitu musyammas ini fil awani al muntabi'ah, yaitu air tersebut berada di dalam al awani, jamak dari ina, al muntabi'ah. Al muntabi'ah itu yang bisa diketuk, maksudnya yang bisa diubah poles, ya. Kan nuhas, seperti tembaga. Wal hadid, seperti besi. Kalau misalnya bahan dari wadahnya itu dari tembaga atau besi, wal rosos ataupun juga timah, misalnya bahannya dari itu, maka berpotensi untuk menjadi air musyammas, air yang dalamnya. Tapi kalau misalnya dari plastik gimana? Enggak termasuk, ya. Li'anna asy-syamsa idza atharat fiha kharaja minha zuhumatun ta'lu 'ala al-ma'. Li'anna asy-syams, karena matahari, idza atharat fiha, kalau misalnya membekas, fiha, di dalam awani tersebut, di sini kembali ke al-awani al-muntabi'ah. Kharaja min tilkal awani, ya, keluar dari wadah-wadah itu, zuhumatun, kebusukan, bau busuk, ta'lu 'alal ma', terangkat atas air, atau terangkat 'alal ma', terangkat ke air, nanti bau airnya. Itu satu. Wa minha, dan dari itu semua, dari awani muntabi'ah itu juga, yatawalladul baras, akan terlahir sakit apa? Kusta, belang atau semacamnya. Wala yata'atta dzalika min ina'iz zahabi walal fiddah. La yata'atta, tidak berefek itu semua kalau misalnya wadahnya itu terbuat dari az-zahab atau fiddah. Wadahnya terbuat dari emas misalnya, towernya dari emas, haram, nggak boleh. Apa juga dari perak. Kenapa kok misalnya kok beda hukumnya? Maksudnya dia enggak memberikan efek seperti ini. Li safai jauharihima, li disebabkan safa, halusnya, jauharihima, jauharnya, yaitu materinya halus. Lakinnahu, tetapi meskipun begitu jangan pede dulu. Oh berarti Anda boleh dong nanti pakai emas. Alah, jangan pede dulu. Pertama lihat dompet, ya. Kedua, yuhram isti'maluhuma. Oke, dompetnya tebel, bisa, ya, anak punya duitnya banyak, ya. Jangan pede dulu, jangan langsung. Kenapa? Karena yahrumu atau yuharramu isti'maluhuma, diharamkan penggunaan keduanya. Jadi nggak boleh kita menggunakan wadah terbuat dari emas dan perak untuk makan, minum, wudu, ya. Ya? Jazakallah khairan.
ala ma ya'ti, atas apa yang akan datang nanti. Nyantai aja Pak duduknya. Kalau ini apa namanya selonjoran. Fa subbal ma'ul mushammasu min ina'i adh-dhahabi wal fiddah fi ina'in mubahin la yukrah. Kalau misalnya subbal ma' yaitu air disimbah. Sabba yusubbu itu dituangkan. Jika air dituangkan, air musyammas ya. Air musyammas dituangkan dari ina'idz dzahabi wal fiddah, dari wadah emas dan perak, fi ina'in mubah, dalam ina yang mubah, wadah yang boleh, misal terbuat dari plastik, la yukrah, maka tidak masalah. Tidak masalah. Li faqdi zuhumah, karena hilangnya zuhumah, kebusukan. So di sini lihat air musyammas tapi wadahnya itu terbuat dari emas. Nah, ini makruh enggak? Bukan hanya makruh, asalnya haram. Haram karena wadah tersebut terbuat dari emas, dilarang. Tapi kemudian dari wadah tersebut kita pindahkan, tuangkan ke wadah yang mubah. Boleh enggak? Boleh. Haram enggak? Enggak. Makruh enggak? Enggak. Enggak haram karena udah enggak lagi di wadah emas. Enggak makruh karena walaupun di air musyammas, namun musyammasnya tadinya tidak di benda seperti besi dan lainnya, tapi di benda emas. Paham? Paham. Baik. Ya. Wa kadza la yukrahu fi awanil khazaf wa ghairiha li faqdil illah. Dan begitu juga tidak dimakruhkan di wadah-wadah terbuat dari khazaf, ini porselen, semacam porselen dan selainnya. Li faqdil illah, disebabkan hilangnya illah. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an yaqa' at-tashmisu fil biladi syadidatil hararati duna al-baridati wal mu'tadilah. At-tashmis yaitu pemanasan dengan matahari tersebut, yaqa', terjadi, fil bilad, di negeri-negeri, asyadidatil hararah, yang syadidah, keras, hararah, panasnya itu keras, dunal baridah wal mu'tadilah, yang bukan baridah, tidak dingin, atau tidak juga mu'tadilah. Nah, Indonesia ini termasuk mu'tadilah, ya enggak? Pertengahan. Beda dengan negeri Arab. Sehingga bisa jadi hukum ma musyammas ini sulit terjadi di Indonesia. Tapi kecuali kalau misalnya dimaksudkan dari ini, yaitu dalam keadaan yang panas sekali, seperti siang hari di bagian khatulistiwa seperti Pontianak, atau bolehlah di Jakarta, di atas gedung misalnya ada besi, kemudian ada airnya, kemudian panas terik. Nah, itu bisa menjadi ma musyammas, boleh di situ. Fa inna ta'thir asy-syamsi fihima dha'if. Maka sesungguhnya ta'thir, pembekasan atau pengefekan matahari, fihima, yaitu di negeri yang dingin atau yang cuacanya standar enak, itu dhaif. Jadi matahari di situ tidak terlalu memberikan efek kepada besi dan air itu. Wala farqa baina an yuqsada tashmisu amla, dan tiada beda antara dimaksudkan pentashmisan atau tidak. Itu misalnya tidak sengaja, tidak direncanakan, ditaruh di wadah besi air suci. Tidak dimaksudkan untuk dijemur di matahari, namun karena lupa misalnya. Nah, itu juga bisa termasuk, bisa menjadi air musyammas.
liwujudil mahdzur. Kenapa tidak ada perbedaan? Liwujudil mahdzur, disebabkan adanya mahdzur, sesuatu yang terlarang tetap aja. Jadi tidak ada perbedaan, mau sengaja ke, mau nggak sengaja ke, mau lupa ke, ya tetap dia disebut air musyammas. Baik, silakan. ولا يكره المشمس في الحياض والبرك بلا خلاف. وهل الكراهة شرعية أو إرشادية؟ فيها وجهان، أصحهما في شرح المهذب أنها شرعية، فعلى هذا يثاب على ترك استعماله، وعلى الثاني وهي أنها إرشادية لا ثواب فيها، لأنها من جهة الطب. وقيل إن المشمس لا يكره مطلقا، وعزاه الرافعي إلى الأئمة الثلاثة. قال النووي في زيادة الروضة وهو الراجح من حيث الدليل، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهية دليل يعتمد. وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة، وتختص باستعماله بالبدن، وتزول بالتبريد على أصح الأوجه. وفي الثالث يراجع الأطباء، والله أعلم. انتهى. طيب. فلا يكره المشمس في الحياض والبرك بلا خلاف. Maka tidak dimakruhkan air musyammas fil hiyad, dalam, kalau misalnya air tersebut ada di dalam hiyad. Hiyad itu jamak dari haud, yaitu danau-danau atau semacamnya, ya. Dalam danau-danau itu tidak dimakruhkan musyammas. Wal birak jamak dari birkah, yaitu sumur-sumur. Jadi di danau atau di sumur, maka tidak dimakruh bila khilaf, dengan tanpa adanya khilaf di antara ulama. Wa halil karahatu syar'iyyah am irsyadiyah? Nah, sekarang ada permasalahan dan pertanyaan. Apakah kalau misalnya oke lah ini makruh, apakah kemakruhan ini sifatnya syar'iyyah atau irsyadiyah? Syar'iyyah berarti benar-benar memang ada nafas ubudiyah, ta'abbud, ada nafas peribadatan di dalamnya. Atau sekadar irsyadiyah, yaitu sekadar suatu bimbingan semata. Nah, kalau misalnya syar'iyyah itu kan memang ada landasan dalam syariat. Kalau misalnya irsyadiyah itu hanya sebagai bimbingan dokter saja, ya kan? Fiha wajhan, di dalamnya ada dua pendapat. Asahhuhuma, yang lebih sahih dari keduanya itu sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarh Al-Muhadzab, yaitu dalam Al-Majmu', annaha syar'iyyah, bahwasanya karahah ma musyammas ini adalah karahah yang bersifat syar'iyyah, yang memang ada nafas ta'abbud atau ubudiyah di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita sebut ini adalah syar'iyyah, fa'ala hadza yuthabu ala tarki isti'malihi. Maka kalau misalnya kita memilih ini makruhnya memang dalam syariat, maka yuthabu ala tarki isti'malihi, maka diberikan pahala. Yuthab diberikan thawab, yaitu pahala. Ala disebabkan tarki isti'malihi, meninggalkan penggunaan air musyammas. Jadi kalau misalnya kita melihat ada air musyammas,
kemudian kita menganggap ini makruh secara syar'i, maka kita beralih ke air yang normal dan meninggalkan air musyammas, kita dapat pahala dari meninggalkannya kita itu. Paham gak sih? Karena makruh itu diantara konsekuensinya adalah jika ditinggalkan dapat pahala, jika dilakukan tidak dapat dosa. Ya kan, jadi kalau misalnya mau memakai air musyammas silakan, tapi makruh. Dan kalau meninggalkannya maka dia akan mendapatkan pahala. Wa 'ala tsani wa hiya annaha irsyadiyah la thawab fiha. Wa 'ala tsani, dan berdasarkan atas yang kedua, wa hiya, dan ya, maksudnya adalah bahwasanya kemakruhan ini hanya bersifat irsyadiyah, ya, bimbingan, pendidikan saja, maka la thawab fiha, tidak ada pahala di dalamnya. Li'annaha min jihati tib, karena kemakruhan ini min jihati tib, dari sisi kedokteran semata, kesehatan, ya, kesehatan semata, dan tidak dari sisi tinjauan syar'i. Itu bedanya seperti itu. Waqila, dan dikatakan innal musyammasa la yukrahu mutlaqan, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya musyammas tidak dimakruhkan secara mutlak. Ya. Wa azahu ar-Rafi'i ila al-a'immah ats-tsalatsah, dan Ar-Rafi'i menisbatkannya kepada imam yang tiga. Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz menisbatkannya ke imam yang ketiga, yaitu semua imam mazhab kecuali Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Qala An-Nawawi sallallahu alaihi wasallam, qala An-Nawawi rahimahullah fi ziyadati ar-rawdah, Imam Nawawi berkata dalam ziyadah ar-rawdah, wa huwa ar-rajihu min haitsu ad-dalil, dan itu adalah pendapat yang rajih dari sisi dalil. So, di sini berarti Imam Nawawi menyelisihi Imam Asy-Syafi'i. Imam Nawawi menyelisihi Imam Asy-Syafi'i bahwasanya air musyammas itu secara mutlak tidak makruh, dan itu yang lebih tepat dari sisi dalil. Wa huwa madhhabu aktsaril ulama, kata Imam Nawawi, dan itu adalah mazhabnya mayoritas ulama. Wa laysa lil karahiyatu dalilan, wa laysa lil karahiyati dalilun yu'tamad, dan tidak ada untuk yang kemakruhan ini dalil yang bisa dijadikan sandaran atau acuan, kata Imam Nawawi. Wa idza qulna bil karahah, dan jikapun kita katakan ini makruh, fahiya karahatu tanzih, maka sesungguhnya itu adalah karahah tanzih. Karahah tanzih itu lawan dari karahah tahrim. Karahatu tanzih yaitu makruh yang tidak mewajibkan untuk ditinggalkan. Ini makruh semata. Dan karahah tanzih itu la tamna'u sihhatat taharah, tidak mencegah sahnya bersuci. Itu karahah tanzih. Wa takhtassu bi isti'malihi bil badan, dan tetap khusus penggunaannya untuk badan. Jadi kalau misalnya kita memakai untuk pakaian, untuk cuci motor, cuci mobil, itu tidak ada kemakruhan sama sekali terhadapnya. Dan wa tazulu bitabridi ala as-sahhil awjuh, dan tazulu, dan kemakruhan tersebut zala yazulu, itu luntur, hilang, kemakruhannya hilang, bitabrid, dengan sebab tabrid. Tabrid artinya adalah pendinginan. Tabrid maknanya adalah pendinginan. Jadi kemakruhannya hilang dengan sebab pendinginan ala as-sahhil awjuh, atas paling sahihnya pendapat-pendapat di antara mazhab Syafi'i. Karena di antara mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwasanya air musyammas walaupun didinginkan kemudian dia tetap makruh. Ada yang berpendapat seperti itu, ya, tapi enggak. Wa fi tsalithi, dan yang ketiga yuraja'ul atibba, dan yang ketiga yang lebih tepat adalah yuraja' al atibba, yaitu dirujuk kepada para atibba. Di sini wa ma sahhahahu min zawalil karahati bitabridi qad sahhaha ar-Rafi'i fi asy-syarh as-saghir baqa'aha. Baik, itu udah permasalahan itu.
Adapun permasalahan yang tadi tentang hadis Aisyah, tentang hadis Umar, yaitu sudah kita bahas sebelumnya. Insyaallah kita langsung ke qala an-Nawawi fi Ziyadat ar-Rawdah. Tafadhal. Qala an-Nawawi fi Ziyadat ar-Rawdah. قال النووي في زيادة الروضة ويكره شديد الحرارة والبرودة والله أعلم والعلة فيه عدم الإسباغ وقد قال في آبار ثمود إنه منهي عنها فأقل المراتب أنه يكره استعمالها الله أعلم. قال النووي رحمه الله berkata beliau fi Ziyadat ar-Rawdah wa yukrahu syadidul hararati wal burudah, dan dimakruhkan air yang syadid al-hararah, keras panasnya, dan keras burudah, dinginnya, makruh. Kalau di sini baru Imam Nawawi mengatakan makruh, yaitu yang hararahnya apa? Yang hararahnya itu sangat keras, itu baru makruh. Dan yang dinginnya dingin banget, itu juga makruh. Ya, jadi nggak ditinjau dari matahari atau bukan, nggak ditinjau dari itu. Ya, illatnya apa? Sebabnya apa? Kenapa beliau mengatakan itu makruh? Kalau misalnya udah syadidul hararah dan burudah, illatnya adamul isbagh, yaitu ketiadaan kesempurnaan berwudu. Kesempurnaan berwudu ini maksud apa? Yaitu semua bagian anggota wudu itu kena air. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita sampai dingin banget airnya, kita nggak mau mengenai semuanya. Bahkan jadinya nanti nggak kan cuci sama ya, namanya mencuci dengan mengusap itu kan beda. Kalau airnya dingin banget, kayaknya kita ngusap doang kayak gini. Nah, ini nggak sah, harus mencuci, gitu kan? Tapi kalau mencuci, dingin banget. Apalagi kalau airnya panas, masih menggelogak, mendidih gitu kan? Kita nggak enak mau kayak gitu. Nah, itu ditakutkan akan terjadi ketidaksempurnaan sehingga wudunya tidak sah. Ditakutkan seperti itu. Wa qad qala fi abari Thamud, dan telah berkata Imam Nawawi perihal abar. Abar di sini adalah sumur-sumur ya. Sumur-sumur Thamud. Ya, ada sumur-sumur Thamud, lihat di fotonya di Google ada. Innahu manhiyun anha, sesungguhnya itu dilarang atasnya. Fa aqallul maratibi annahu yukrahu isti'maluha, dan yang paling minimal at least gitu, paling minimalnya derajat hukum bahwasanya wudu di sana itu makruh penggunaannya. Dan di sini belum ada temukan kenapa, tapi al-muhim hal seperti ini tidak kita dapatkan di area kita ya. Jadi tidak usah terlalu kita mendalami. Tapi itu tentang ma'ul musyammas, insyaallah pada pekan depan kita akan memulai al-ma' al-musta'mal insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.